Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Galigus Mayana, NIM 34021600124, kelas manajemen B karyawan lanjutan atau ampulan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP sistem informasi manajemen. Yang pertama, dasar standar operasional prosedur. Menurut Insani, SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua, prinsip standar operasional prosedur. Yang pertama, harus ada pada setiap kegiatan pelayanan. Yang kedua, bisa berubah sesuai dengan perubahan standar profesi atau perkembangan iptek serta peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memuat segala indikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap upaya di samping tahapan-tahapan yang harus dilalui setiap kegiatan pelayanan. Yang keempat, harus didokumentasikan. Dasar hukum SOP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Permen-Pan Nomor /21/M.Pan/11/2008 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Tujuan standar operasional prosedur: adanya suatu rancangan berupa standar operasional prosedur akan membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. 1. Menjadi pedoman karyawan dalam melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing-masing karyawan. 2. Karyawan dan semua pihak yang terlibat di dalam organisasi dapat menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerjanya. 3. Memperjelas peran, tanggung jawab, dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi atau perusahaan. 4. Karyawan mengerjakan tugasnya secara benar, tepat, dan konsisten sehingga menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Menjadi benteng untuk melindungi organisasi dan karyawan dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 6. Untuk menghindari risiko atau error, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Fungsi standar operasional prosedur. Fungsi standar operasional prosedur adalah sebagai berikut. 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 4. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Manfaat standar operasional prosedur. 1. Sebagai standarisasi cara karyawan melakukan pekerjaan khusus untuk mengurai kesalahan dan pengabaian. 2. SOP membantu karyawan untuk menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga lebih sedikit manajer yang terlibat dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 3. Tingkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus saat melakukan tugas. 4. Buat ukuran kinerja standar yang disediakan karyawan, cara nyata untuk meningkatkan kinerja dan menilai upaya. 5. Buat materi pelatihan yang dapat membantu karyawan baru menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi tersebut efisien dan dikelola dengan baik, memberikan pedoman untuk setiap karyawan di unit pelayanan saat melakukan pengiriman layanan harian. 8. Menghindari implementasi tugas penyediaan layanan yang tumpang tindih. 9. Membantu menemukan kesalahan prosedural dalam pemberian layanan. Pastikan bahwa proses layanan berlanjut dalam situasi yang berbeda. Arti dan lambang flowchart dalam membuat standar operasional prosedur. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang kedua, terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang
Selanjutnya konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol of preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk melaksanakan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, printer dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Berikutnya contoh standar operasional prosedur SOP proses publikasi hasil penelitian. Yang pertama, menyelesaikan laporan hasil MONEF, dilanjutkan membuat laporan, membuat lembar pengesahan laporan, kemudian diserahkan ke pimpinan fakultas untuk menandatangani lembar pengesahan laporan, diserahkan kembali ke dosen untuk membuat artikel 100%. Terus diserahkan kepada tim review atau PT untuk mengikuti review internal. Diserahkan kembali ke dosen untuk menerima dan memperbaiki hasil review. Diserahkan selanjutnya mensubmit artikel ke jurnal X. Selanjutnya diserahkan kepada jurnal untuk halaman jurnal surat balasan submit sudah diterima, bahwa halaman jurnal atau surat balasan submit sudah diterima. Kemudian diserahkan kembali kepada dosen untuk menerima hasil review dari jurnal. Kemudian membuat banner, dilanjutkan ke LPPM untuk mengikuti monitoring dan evaluasi, dan selesai. Yang kedua, standar operasional prosedur proses penerimaan barang di gudang induk. Yang pertama, mulai penyetor dan bagian pengecekan kepada menerima bukti pemeriksaan barang dan PO. Lanjut mengisi form pengecekan dan pemeriksaan barang. Lanjut lagi memeriksa kesesuaian dengan PO. Diserahkan kepada pihak terkait yaitu bagian staf. Lalu untuk memberi informasi ketidaksesuaian kepada sales. Kemudian proses bongkar dan masukkan barang ke gudang induk. Lanjut membuat laporan hasil pengecekan. Diserahkan kepada bagian staf untuk membuat laporan hasil pengecekan data barang, dan selesai. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.